kembali kita beribadah di tempat ini. Dan sudah waktunya kita akan mulai saja ibadah kita. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan puji nama berkata, tinggikan hidupmu. Sabab
Tuhan semuanya jadi baik buat setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang sangat baik untuk kami bersama-sama berkumpul di rumah-Mu, untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan kami ya Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpinlah ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga pada selesainya, biar semuanya berjalan ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap kami yang melayani, Tuhan urapi, dan kami semua jemaat yang hadir, Tuhan juga mengurapi, biar kami sama-sama Tuhan bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Segala gangguan dalam bentuk apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersorak-sorak, kita mau angkat pujian berkata, lebih dari pemenang.
berdiri, kita akan membaca mas kita minggu ini yang terdapat di Warta Jemaat. Ya, setelah hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama, nanti diulang kata-katanya saja. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Kita akan kembali menyembah Tuhan, menyambut firman Tuhan. Saya mau angkat pujian penyembahan yang berkata, Ku rindu sabdamu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman yang Tuhan, supaya hidup dan hati kami dibebaskan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan untuk hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Sambil menunggu banyak kita akan pujian
Lebih dari pemenang, bukannya saja. Haleluya, kita tak bandingnya, Yesus saja segala. Kita mau terus bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Jaga hati, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Di sana letak kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya tidak ada komentar. Kita masuk saja dalam firman Tuhan. Ya. Saya akan beri judul firman Tuhan. Kita akan jadi sama seperti apa yang kita pikir. Kita akan jadi seperti apa yang kita pikirkan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 18 ayat 15. Amsal 18 ayat 15. Amsal 18 ayat 15. Puji Tuhan. Saya akan baca firman Tuhan. Kita dengarkan. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai hati dan pikiran yang bijaksana. Ya, jadi itu harus, itu keharusan. Ya, jadi kita sebagai orang percaya yang menyebut diri kita anak-anak Allah harus mempunyai hati dan pikiran yang bijaksana. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Hati orang berpengertian, mengerti, dikatakan memperoleh pengetahuan. Kita perhatikan, pengetahuan itu mempunyai hubungan dengan pikiran kita. Jadi pengetahuan, apapun yang kita tahu itu semua berhubungan dengan pikiran kita. Jadi semua yang kita tahu adalah melalui pikiran kita. Kemudian pikiran itu mempengaruhi hati. Pikiran mempengaruhi hati. Ya, jadi apa yang ada di pikiran kita itu bisa mempengaruhi hati kita. Ya, jadi sebab itu mari, ya, sebab itu
Mari kita jangan jaga hati kita baik-baik. Mari kita jaga hati kita baik-baik. Kenapa hati itu harus dijaga? Kalau di dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah memancar kehidupan. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan sekuat tenaga, dengan betul-betul waspada, betul-betul hati-hati, ya, menjaga hati itu. Dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, ya, jaga hati, ya, jangan sampai hati kita busuk, jelek, ya, rusak, ya. Itu secara rohani. Kalau orang sakit hati yang dibilang sakit lever, wah, itu sudah parah banget itu, ya. Orang secara jasmani sakit lever, nggak bisa tidur, tenang, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak tuh bengkak sana sini dan segala macam. Jadi hati itu harus dijaga secara jasmani, terutama secara rohani. Ya, karena dari hati itu memancar kehidupan, ya, kehidupan yang kita miliki itu keluarnya dari hati. Jadi katakan, ya, isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan supaya dia sehat, ya. Jadi isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga hati, ya kan? Kita harus menjaga hati. Kita tahu sangat penting untuk menjaga hati karena hati itu memancarkan kehidupan, tetapi ya, hati itu memancarkan kehidupan. Jadi kita harus jaga baik-baik dengan segala kewaspadaan hati kita. Kenapa? Karena hati itu memancarkan kehidupan, ya kan? Tapi ya, kita harus tahu sangat penting kita mengerti, ya, mengerti, terutama menjaga pikiran kita, ya kan? Firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga hati kita, itu sangat penting untuk menjaga hati karena hati itu memancarkan kehidupan. Tetapi sebelum kita menjaga hati kita harus tahu betapa pentingnya menjaga pikiran kita, karena pikiran kita ini mempengaruhi hati kita. Jadi firman Tuhan tadi katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati, dengan benar-benar menjaga, ya. Jadi hati sangat penting. Tetapi kita harus tahu yang utama kita jaga adalah pikiran kita. Pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran ini akan mempengaruhi hati, ya kan? Akan mempengaruhi hati. Jadi yang utama diperhatikan atau dijaga apa? Ya, pikiran. Jadi hal yang sangat harus diperhatikan atau dijaga dari hati, secara jasmani maupun rohani. Tetapi sumber dari mana hati itu isinya adalah dari pikiran. Jadi berarti pikiran kita juga perlu harus dijaga, diperhatikan. Ya, jangan suka memikirkan yang aneh-aneh, ya. Jadi karena pikiran ini, ya, mempengaruhi hati. Sekali lagi saya ulang-ulang supaya kita ingat, supaya kita ingat. Saya ulang
ulang karena ini sangat penting bagi kita orang percaya. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Jadi saya selalu sekarang saya ulang-ulang pelan-pelan supaya kita ingat dan kita mengerti, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan jaga hati. Karena apa? Karena dari hati memancar kehidupan. Tetapi yang paling utama juga, paling penting juga kita menjaga pikiran kita, ya. Karena apa yang ada di pikiran kita itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Pikiran itu harus benar-benar kudus, ya. Jadi pikiran kita itu harus benar-benar kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi pikiran itu harus dijaga. Penting menjaga hati dan pikiran agar kita sebagai orang percaya menjadi orang yang bijaksana. Kita akan jadi seperti apa yang ada dalam hati kita karena juga menjadi sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Sebab itu pikirkanlah hal-hal yang baik, yang positif dalam hidup ini, ya. Jadi pikirkan hal-hal yang positif. Pikiran yang rohani, yang benar, baik, pikiran yang baik, pikiran yang kudus, pikiran yang taat, ya, itu akan membawa kita berkenan kepada Tuhan, membuat kita jadi murid Kristus yang rohani, benar, baik, kudus, dan taat kepada Tuhan. Jadi itu semua itu adalah hal-hal yang sangat diminta oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita hidup itu tergantung dari pikiran kita dan hati kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita hidup benar atau tidak benar? Apakah kita jadi orang yang bangsa, jadi orang yang miskin, jadi orang yang lemah, jadi orang yang tidak punya tenaga, tidak punya kuasa? Itu dari pikiran. Jadi pikiranmu itu isi dengan kebenaran-kebenaran firman, ya. Jangan hati kita itu, pikiran kita itu menjadi bapak. Saya akan beri contoh sedikit. Kalau ada seorang laki-laki melihat seorang wanita, dan wanita itu cantik, bodinya bagus, menggiurkan. Apa yang terjadi dalam pikiran orang itu? Banyak yang tidak benar. Akan wanita cantik. Kalau sampai sana nggak apa-apa. Wanita itu boleh. Kalau bisa dia jadi milikku. Nah itu kan salah. Mulai saya kepingin mempunyai atau memiliki wanita itu. Jadi orang kalau pikirannya yang tidak diisi firman akan berkata, saya akan usahakan dan saya akan berusaha sebagaimana mungkin dengan cara apapun aku lakukan asal wanita itu jadi milikku. Itu kan benar. Dari pikiran yang membuat dia mulai berdosa. Jadi dengan kalau itu wanita masih lajang, no problem. Si laki-laki masih lajang, ya masih gak apa-apa. Tapi lalu dia mulai berusaha mengejar wanita itu dengan baik, dengan tidak cara-cara kotor, ya. Tetapi kalau si wanita itu sudah punya suami, si laki-laki ini tadi punya istri, nah itu baru kacau. Bertambahlah dosa. Aku akan usahakan bagaimana caranya
Mungkin mulai dia berpikir, saya akan cari di mana rumahnya, saya akan cari apa kebiasaan, saya akan cari dia mana suka lewat, dan saya mulai bikin modus dan segala macam, pura-pura saya tabrak atau pura-pura dan segala macam. Itu semua dari pikiran yang membuat makin lama makin berdosa. Ya, jadi pikiran itu diolah terus, akhirnya dia matang, meledak menjadi dosa. Jadi hati-hati dengan cara berpikir. Kalau engkau berpikir, aduh anakku yang satu ini agak kurang pinter, bodoh. Lalu kita mulai membanding-bandingkan, anak yang pertama agak bodoh, anak yang kedua pinter. Lalu kita suka bilang, wah, lihat dong adikmu, pinter dia gini. Nah, si anak itu merasa sakit hati. Dari mana kita bisa bicara itu begitu? Karena dari pikiran kita. Pikiran kita berpikir, anakku yang tua ini agak bodoh, anakku yang nomor 2 ini pintar. Ya. Lalu pikiran kita mulai meremehkan dia. Lalu kita meremehkan dia, dan kita mengatakan kau pintar, kau bodoh, kau goblok, kau tolol dan segala macam. Apa yang ada di pikiranmu, anak itu akan menjadi tolol, goblok, bodoh dan seterusnya. Tapi kalau kita mempunyai anak yang agak lemah tadi cara berpikir atau belajar atau apa, kau berkata, kau anakku yang paling baik, yang bapak sayangin, mama sayangin, mama cinta kepadamu. Kau nanti akan jadi orang yang pintar. Kau akan jadi orang yang berguna. Kau akan jadi orang yang berhasil. Itu yang kau pikirkan, itu kau tanamkan kepada anak itu. Lalu pula kita mulai mendoakan, maka anak itu yang kita anggap bobol, tolol dan segala macam itu menjadi orang yang berhasil, Tuhan. Tergantung dari bagaimana Bapak Ibu memikirkan tentang anak ini. Jadi hati-hati cara berpikir yang mematahkan semangat anak ini, yang membuat anak ini sakit hati, lalu mulai berkata, ya udah deh, memang bodoh, udah begitulah, udah diakui kok gue bodoh, ya udahlah, masa bodoh. Hati-hati, ya. Jadi pikiranmu itu menentukan bagaimana terjadi dalam hidupmu. Kau berusaha, kau punya usaha. Ya, mungkin usaha kos-kosan, mungkin usaha apa ya. Aduh, dalam mulai berpikir gini, ya dalam pandemi ini yang terjadi di COVID-19 ini, ya usaha semua orang pada jatuh lah, pada gak bisa bangkit. Gimana ya? Ya sudah lah, bagaimana usaha ini juga gak bisa bangkit, gak bisa maju. Ya sudah begini keadaannya, semua juga rata-rata begitu. Saya kerja juga, saya dirumahkan, saya hidup makin susah. Itu kan terjadi. Walaupun kau dirumahkan, maka engkau berkata, aku akan makin susah, ekonomi makin susah, keluarga kau akan bisa hancur berantakan karena kekurangan ekonomi tadi, kelemahan ekonomi. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Dalam usahamu itu juga jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Pikirkan terus hal yang positif dan bangkit. Walaupun ini jangan resesi, COVID-19 boleh berjalan, perusahaan-perusahaan boleh hancur, down dan segala macam. Tapi saya yakin, saya punya usaha ini akan bisa bertahan dan bisa bangkit karena Tuhan menyertai aku. Karena Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong. Sebab tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka usahamu itu akan bertahan. Usahamu itu tidak kolap seperti usaha orang lain. Usahamu itu akan bertahan. Dan walaupun pelan-pelan dia akan bangkit. Itu cara berpikir. Hati-hati dengan cara berpikir. Bagaimana pikiranmu itu akan terjadi dalam hidupmu. Iya kan? Sekarang paham? Halo? Paham gak? Ya. Ya, saya sengaja pelan-pelan supaya kita sadar dan mengerti.
iya ya, iya ya. Jadi tergantung bagaimana cara berpikir kita, ya. Isi pikiran kita itu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, sebab itu pikirkan hal-hal yang baik, yang positif dalam hidup ini. Ya, buat anak kita, keluarga kita, rumah kita, dan segalanya. Ya. Jadi dalam pelayanan juga demikian. Aduh, gimana ya sedang jemaat di Indonesia? Mungkin para aktivis atau pembelasinan atau hamba Tuhan berpikir, ya situasi kondisi demikian, ya ada orang-orang yang bilang, ya ada di sana teman saya, bukan di sini, daerah Cakung juga, ya kantor ya, ini apa pelayanan di tempatku susah maju. Kenapa? Ya berusaha berdoa. Saya bilang kalau kamu tekun pasti Tuhan campur tangan dan tolong. Aduh tante ya, jemaat-jemaat yang datang itu menengah di bawah, ekonomi di bawah menengah. Jadi orang-orang yang sulit-sulit, orang yang susah-susah, orang yang, saya bilang jangan pikirin demikian, berdoa kepada Tuhan. Kirim juga jemaat yang dapat menopang, ya, yang dapat menopang pelayanan itu. Tidak mustahil Tuhan kirim pengusaha ke tempatmu, tidak mustahil. Jadi memang biasanya gitu, banyak pelayanan atau gereja-gereja yang di daerah-daerah kumuh yang kalau melihat jemaatnya nggak bisa maju. Di kampung, saya kalau penjara ke kampung, mereka bilang, tante tahu nggak perpuluhan, mereka habis jambut singkong, dia bawa singkong. Dia habis potong pisang, dia bawa pisang. Itu perpuluhan orang sini. Dia pelihara misalnya B4 bagi maaf ayam dan segala macam. Nanti beranak dia kirim anaknya. Perpuluhannya, sehingga bagus dong. Itu bisa kalau sudah berlebih, nggak usah belanja lagi, kalau sama bisa diolah atau kalau mau diusahakan mau disuruh orang jual bisa jual. Tetapi kalau memang percaya itu berkat, tidak usah dijual, Tuhan akan berkati ke orang lain, berkat bagi kepada orang lain, bagi kepada jemaat, bagi kepada tetangga dan segala macam. Dan itu terjadi dalam di kampung-kampung, dan mereka tidak pernah kekurangan karena mereka berpikir saya melayani Tuhan, Tuhan yang saya layani adalah bos saya. Walaupun kami secara ekonomi lemah, tetapi bosku mempunyai segala sesuatu, semua adalah miliknya. Apapun yang saya perlu, saya minta kepada bosku, bosku akan kasih. Berpikir positif dalam segala hal. Saya punya teman hamba Tuhan, dia punya anak. Anaknya yang pertama itu laki-laki, yang kedua cewek. Dia yang pertama ini agak nakal, bandel. Sekolah. Dia sekolah mulai TK, terus tiap hari dipanggil guru. Orang tuanya dipanggil, ada teguran, anak ini begini, anak ini berbuat ini, suka mengganggu orang, terus lempar-lempar ini ke depan dan segala macam, dan tidak memperhatikan pelajaran. itu gembala bilang, tante, kita dari anak satu ini bodoh sekali. Anak saya yang satu ini agak bodoh. Kok begitu? Ajari dong. Kamu sebagai seorang ayah kan bisa menjadi muat. Aduh, kita sudah capek. Kita ajari 1 tambah 2 berapa? Dia bilang 2. Masih sekolah kecil. Terus ditambah. Saya bilang itu PR-mu.
Kadang-kadang kalau saya ledek itu deritamu, tapi kamu harus bangkit dan buat anak itu berhasil. Itu tugasmu. Itu adalah tugas yang diberikan kepada Tuhan supaya anak ini bisa menjadi orang yang baik dan orang berhasil. Wah, tapi kan siapa mesti gitu? Kenapa mesti gitu? Kan saya cuma hamba Tuhan, toh? Kamu hamba Tuhan, kamu punya bos yang luar biasa kan di atas di surga sana. Ya, coba tiap hari katakan, waduh anakku, engkau pandai, engkau baik. Coba terus lakukan dan doakan. Akhirnya apa? Dia mulai. Setiap anak itu mau pergi sekolah, oi sini dulu. Papa mau berdoa, anak. Saya mau berdoa untuk kamu. Dia pegang kepalanya. Tuhan berkati anak saya ini supaya anak saya ini jadi yang pandai, jadi ketua kelas dan dia jadi juara. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tiap hari dia doain, dan pulang dari sekolah dia apa? Ada PR, ada apa? Jadi dia perhatikan betul-betul. Saudara tahu, anak itu jadi pinter, jadi juara kelas, jadi naik dan terus jadi orang pintar sampai sudah kuliah. Yang tadi dibilang bodoh, yang tadi dibilang bikin pusing, yang tadi dibilang penakal sekali, waduh nggak tahu bagaimana ngatur. Apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam anakmu tergantung daripada pikiranmu. Amin. 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 Itu akan jadi orang pintar. Dia sudah kuliah, dia pintar. Yang dulu dia bilang, bodoh tante, aduh pusing, diajar ini salah, diajar itu salah, dipukul kepalanya. Jangan pukul kepala, saya bilang. Ya. Jadi bagaimana cara kita berpikir? Pikiranmu menentukan kehidupanmu. Jadi apa yang ada di pikiranmu itu akan terjadi dalam hidupmu. Hati-hati dengan berpikir. Sebab itu, bagaimana tante supaya pikiran saya ini bisa tidak negatif, tidak memikirkan hal-hal yang jelek? Isi dengan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Firman Tuhan kebenaran itu, dia firman Tuhan yang suci akan menyucikan. Firman Tuhan yang positif akan membuat pikiran kita positif dan segala macam. Jadi kita harus perhatikan cara kita berpikir, ya. Cara kita berpikir. Jadi sebab dikatakan engkau akan menjadi sama seperti apa yang engkau pikirkan. Engkau akan menjadi sama seperti apa yang engkau pikirkan. Kalau engkau memikirkan hal-hal negatif, terjadi hal negatif dalam hidupmu. Kalau memikirkan hal-hal yang positif, terjadi positif dalam hidup. Jadi hati-hati dengan cara berpikir. Ya, kalau kita lihat dalam Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi kalau mulai berpikir-pikir, aduh gimana ya, ekonomi susah, orang mana mau makan, belanja pakai apa, jangan pikirin, mulai pikirkan. Ingat, baca firman Tuhan ini, Filipi 4 ayat 8. Dan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang bagus-bagus, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, jangan pikirkan yang pahit-pahit, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Aduh, kehidupanku ini asing, pahit. Ya pahit, asing. Tapi kalau kau pikir, aduh, walaupun keadaan hidup ini semua orang merasa pahit, asam, tapi saya percaya
hidupmu akan menjadi manis. Karena dari pahit itu bisa menjadi manis, dari gelap menjadi terang. Ya kan? Gelap dahulu, akhirnya terang datang. Terang firman Tuhan menerangi. Habis hujan selalu datang pelangi. Habis air mata, terus ada senyum yang Tuhan kasih. Karena kita memikirkan pikiran-pikiran kita yang positif. Mulai berpikir yang positif, ya, karena dari pikiran kita itu mempengaruhi hati kita. Nah, dari hati memancar kehidupan. Haleluya. Pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang positif dalam hidup. Baik itu kepada anak, baik itu kepada keluarga, istri kepada suami, suami kepada istri. Kalau suami cuma ngomel aja, ya istriku ini cuma makan duitan, taunya duit, duit, minta duit pak, belanjaan naik, ini, uang sekolah ini, duit, pusing. Lalu mulai berpikir, kalau bisa gue ganti deh istri gue ini, enak aja. Pikirkan yang baik, doakan, ya. Mulai berkomunikasi dari hati ke hati. Ibu, keadaan ini sekarang begini, mari kita berdoa supaya bisa bangkit ekonomi kita. Ya. Istriku nggak bisa melayani aku, tahunya cuma keluyuran, nonton, pergi, belanja, kesana kesini. Berdoa, pikiran yang positif, supaya istrimu itu bisa berubah. Hanya Tuhan yang bisa merubah karakter sifat orang. Bawa kepada Tuhan. Ya, jangan istri, waduh suamiku ini pergi mulu. Kemana dia? Jangan-jangan dia punya hal yang lain. Ada gacotnya lagi di luar sana. Jangan pikirkan hal itu. Pikirkan, suami saya itu pergi ya untuk berusaha untuk menambahkan ekonomi supaya lebih maju di apa. Terus doakan. Jangan dituduh terus. Bapak begini. Bapak ada cewek di sana. Bapak selingkuh ya bapak ini. Ya, dia tadinya nggak selingkuh. Lama-lama dia pikir, aduh aku dituduh selingkuh. Enak kali selingkuh. Gue coba aja ya selingkuh itu gimana ya. Kenapa? Karena dari pikiran istrinya. Hati-hati dengan pikiranmu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sengaja membuat ini pelan-pelan supaya kita ingat dan sadar. Jadi kamu akan jadi seperti apa pikiranmu. Jadi sebab itu pikirkan hal-hal yang indah, yang positif, yang manis dan segala macam. Ya. Nah, kalau kita sudah salah dalam berpikir, kita sadar, sudah dengar firman Tuhan atau pernah baca, kita selama ini sudah salah dalam berpikir, pergi kepada Tuhan, cari Tuhan. Mungkin di kamarmu sendiri atau di mana, cari Tuhan. Mulai berhubungan dengan Tuhan pribadi. Kita berhubungan pribadi secara pribadi kepada Tuhan. Kita katakan, kita ngaku, Tuhan, saya selama ini pikiran saya jelek, selama ini batinku jelek, selama ini hatiku gak baik, Tuhan. Tolong supaya bisa berubah. Terus cepat minta kepada Tuhan, minta ampun. Maka Tuhan yang tidak menghitung-hitung kesalahan kita, dia katakan, seberapa besar dosamu, aku akan putihkan seperti salju, biar sudah hitam merah seperti gerniji. Ya, itu kata Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Maka nanti Tuhan dan Allah Roh
Kudus akan bekerja dalam hati kepikiran kita, sehingga kita pelan-pelan dibawa jadi hidup kembali sesuai dengan kebenaran firman. Itu yang harus kita perhatikan dan buat di dalam hidup kita, ya. Sebab kita doakan, ya, kita doa terus. Dikatakan di dalam Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 23 dan 24, dia katakan ini, selidiklah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah akan lagu, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah pikiranku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, ini menjadi doa kita. Saya baca sekali lagi. Selidiklah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Ingatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini menjadi doa kita di dalam hidup kita, sehingga dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 23, dia katakan gini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengarahkan manusia baru, dan mengenakan, saya baca sekali lagi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, kita nyanyikan, selidiklah akan aku, ya Allah. Tahu kan lagu itu? Coba diinginkan. Ini lagu lama, tapi kita mau menyanyi ini sebagai doa kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin, amin. Kita berdiri, kita mohon kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Selidiklah akan aku,
kami melakukan di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu, supaya hidup kami benar di hadapan-Mu, hidup kami menyenangkan hati-Mu, hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau bela kami, segala sesuatu Engkau adakan, segala kebutuhan umat-Mu Engkau adakan, karena Engkau adalah El Shaddai. Mereka berpikir hal-hal yang manis, hal-hal yang baik Tuhan, hal-hal yang positif, dan itu akan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih, Engkau berkuasa melakukannya, Engkau dapat melakukannya, dan Engkau mau membangkitkan umat-Mu, Engkau mau merubah cara berpikir umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua yang sudah mendengarkan firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan korban mereka. Biarlah korban-korban yang akan diberikan Engkau balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Mereka akan memberi dengan segenap hati, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan memberikan korban kami. Haleluya, amin. Silakan Bapak Pendeta. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban, berkorban, berkorban hati. Berkorban terus sampai Tuhan datang. Berkorban, amin. Berkorban terus sampai ada janji iman. Janji iman, saudara nanti boleh tulis kepada Bapak atau Ibu Siregar, ya, atau kepada Gabi, ya. Ya, janji iman. Janji iman maksudnya saya berjanji akan menyumbang misalnya 500.000 atau 700.000 untuk Natal 2021. Nah, itu saudara nggak usah kontan, saudara boleh tiap bulan tambahin, ya, tiap bulan saudara isi atau kapan ada uangnya. Jadi itu sampai Desember, tanggal muda ya, Desember minggu pertama ya. Ya, saudara terus boleh cicil, ya, oke. Dan sekolah minggu juga sudah ada. Ada rumah lain, sudah ada.
diakonia berikan kepada Bapak Ibu saudara. Mari kita tutup ibadah tadi. Kami memuji kebesaran-Nya. Selesai ibadah, sudah memuji-muji memasarkan nama Tuhan, sudah memohon apa menjadi permohonan mereka. Tuhan, mereka sudah memberikan korban mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan untuk mata pencaharian mereka, buat itu berhasil Tuhan, supaya di dalamnya nama-Mu dipermuliakan. Berkati anak-anak cucu kami, anak remaja pemuda, dan keluarga-keluarga PPD Vision menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami besarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan yang Maha Baik selalu memperhatikan saudara. Berharaplah terus kepada Dia. Dia akan memberikan, menempatkan wajahnya kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Kita pulang, saudaraku yang berkasih, mari kita pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Kita angkat hati. Saudara-saudara yang berkasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat kasih karunia daripada Bapa kita di sorga, berkat kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, berkat penyertaan, pertolongan, perlindungan dari Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, kita katakan amin. Bapak terima kasih.